semuanya, perkenalkan nama aku Karlina Sari Anggita Daulay dengan NIM 210902110. Aku merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Stambu 2021. Video ini aku buat untuk memenuhi project base dari dosen aku, yakni Ibu Mia Aulia, selaku dosen pengampu pekerja sosial internasional. Nah, di kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai isu kesetaraan gender. Namun sebelum itu, isu global adalah setiap peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global. Respon masyarakat terhadap isu tersebut salah satunya ditentukan oleh kekuatan pengaruh yang ditimbulkan dari isu tersebut. Isu global merupakan sesuatu yang memang ada, yang terjadi sebagai akibat perkembangan kehidupan manusia, bangsa, maupun negara. Isu global bukan hanya untuk diketahui, melainkan harus dicari jalan keluarnya atau solusi agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu isu global? Sekarang, mari bersama aku membahas mengenai isu kesetaraan gender. Kesetaraan dapat diartikan sebagai keadilan. Keadilan secara umum didefinisikan sebagai menempatkan suatu secara proporsional dan memberikan hak kepada pemiliknya. Definisi ini memperlihatkan bahwa keadilan selalu berkaitan dengan pemenuhan hak seseorang atas orang lain yang seharusnya diterima tanpa diminta karena hak itu ada dan menjadi miliknya. Namun, ada hal yang perlu diluruskan sebelum akhirnya kita berpindah ke isu kesetaraan gender, yakni pemahaman tentang kesetaraan gender itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman mengenai gender sering disalah kaprah di masyarakat. Gender sering sekali dikaitkan dengan jenis kelamin, padahal gender dan jenis kelamin merupakan dua hal yang berbeda. Jenis kelamin mengacu pada kondisi fisik yang secara lahir dimiliki oleh seseorang, sedangkan gender adalah perbedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran reproduktif, peran reproduksi, dan peran sosial kemasyarakatan. Namun, apa yang menyebabkan ketidaksetaraan gender? Yakni adanya perbedaan perlakuan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan di masyarakat berdasarkan alasan gender. Membicarakan masalah gender yang telah menjadi isu populer, dalam kenyataannya memang tidak dapat dilepaskan dari fakta empiris yang ada di masyarakat. Secara umum, kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan, diskriminasi, dan ketidakadilan struktural yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengaruh utamaan gender, namun data menunjukkan masih banyak adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategi lainnya. Hadirnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, adopsi PBB tahun 1999 untuk melindungi hak-hak perempuan yang disahkan pada tanggal 3 September 1981. Menjadikan Indonesia satu dari 189 negara yang menandatangani hasil konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980. Kemudian di tanggal 13 September 1984, Indonesia mengesahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender dalam pembangunan nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kependudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi pengaruh utamaan gender ke dalam seluruh program pembangunan nasional.
Sebagai langkah nyata, pemerintah dalam melaksanakan pencepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah Indonesia, isu pengaruh utama gender tertuang dalam visi pembangunan nasional melalui penghapusan diskriminasi gender. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 hingga 2019 mencantumkan sasaran pembangunan perspektif gender, yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan, meningkatkan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, menginterpretasikan perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengaruh utamaan gender baik di level pusat maupun daerah. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu isu global dan isu global kesetaraan gender? Namun, tidak semua isu bisa menjadi isu global. Mengapa isu kesetaraan gender menjadi isu global ya? Sebuah isu menjadi isu global apabila memenuhi 4 kategori. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari pemerintah internasional. Kesetaraan gender merupakan isu yang sudah menyita seluruh perhatian dunia, baik dari negara berkembang maupun negara maju. Yang kedua, isu tersebut mendapatkan atensi dari media internasional. Kesetaraan gender merupakan suatu isu yang sering diliput media, baik itu berita yang terjadi di masyarakat, dunia pekerjaan, dunia pendidikan, dunia politik, dan lain-lain. Yang ketiga, menjadi subjek studi dunia atau penelitian berulang-ulang. Kesetaraan gender merupakan objek studi yang sering dilakukan dunia pendidikan, redaksi media, bidang ketenagakerjaan, dan lain-lain. Yang keempat, sudah menjadi pembahasan internasional. Kesetaraan gender merupakan isu yang sudah menjadi pembahasan internasional, seperti di Organisasi Perburuhan Internasional, Jaringan Relawan Aktivis Damai Perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lain-lain. Nah, di sini aku juga memiliki 4 solusi untuk menangani isu kesetaraan gender. Yang pertama, meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan. Yang kedua, mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan peraturan yang dapat dilaksanakan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di setiap tingkat. Yang ketiga, hilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik itu di ranah publik maupun di pribadi. Hal ini termasuk pemberdayaan manusia dan eksploitasi seksual pada perempuan dan anak. Yang keempat, meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan. Nah, sekian video dari aku.